sobat-sobat WebJ, asik. Kembali lagi bersama kita berdua. Perkenalkan, nama gue Putri Lasatiani ini sebagai Kiting alias Kiting. Dan rekan gue Maul alias Maul bin Maul. Udah itu dah. Itu aja. Oke, apa kabar kalian semua di sana? Oke. Yang pastinya baik lah. Sebenarnya kita tuh di mana sih, Maul? Kita lagi di acara apa? Kita lagi ngapain? Ini kan acaranya Sapincang. Apa tuh guys, bincang? Satu pandang berbincang-bincang. Aja. Ini acara paling the best, paling hot, paling terbaru, paling aktual di tahun 2020 guys. Yes. Jadi buat kalian yang baru mau nonton, harap membaca basmalah terlebih dahulu. Karena apa? Biar berkah. Biar berkah. Kita tuh anaknya islami gitu. Tentu. Yoi, Yong Kru. Oke, buat kalian semua nih jangan lupa komennya untuk kritik dan saran buat kita, dan kita di sini bakalan ngebahas apapun anything Betul. terkait isu-isu, entah itu isu keperawatan, kesehatan, ataupun isu-isu ibu-ibu di rumah, ya kan? Ya. Terus yang Mungkin. kedua kita bakalan ngebagi tips and tricks buat kalian semua. Tips and tricks apa nih, Mau? Mungkin yang lain. Yang lain tuh apa? Nonton terus, saksiin terus. Stay tune. Stay tune. Bercanda sing. Yang pertama, Yo. kita ada bintang tamu yang spesial nih. Oh ya, spesial banget Seperti kayak martabak. martabak. Iya. Tapi martabak kali ini bukan martabak spesial. Ini adalah martabak yang membuat ilmu kita bertambah. Yes. Kita bakalan ngebahas apa sih, Makul? Eh, Yang pertama, Kemarin topiknya apa ya? kemarin ini topiknya adalah beasiswa ke luar negeri. Anjay. pengen tuh, Siapa Kak. sih yang nggak pengen beasiswa ke luar negeri, dapetin hal itu secara cuma-cuma? Pengen sih. Pengen. Di mana lagi kalau bukan di Sapincang. satu pandang Berbincang. berbincang. Yap, kita bakalan nemenin kalian 30 menit ke depan. So, jadi Tetap dan kemana-mana. yo. Dan udah pada nggak sabar kan kita bakal ngebahas apa di sini? Cepat Pasti aja, pada Mau. nungguin kan. Cepat sekarang juga. aja. Langsung saja. Kita sambut. Sambit. Kita sambit Iya. orangnya. Ini dia. Rock Radio Talk. Kali lah. Mulai. Hello, welcome to our video. Ya, kayaknya mbaknya bersumring apa Yes. sih? Cerah sekali. Cerah sekali. sekali. Warnanya yang pink asik. Kalau saya hitam. Makanan dong ya? Tim. Oh, yang pink. Kenalin pink itu makanan dari Dari mana? tadi. Bercanda sayang. Oke. Oke. Kita bakalan ngapain sih di sini, Mak Wo? Mungkin sesuai tadi yang topik kita tadi ya. Heeh. Kita bahas tadi apa namanya? Beasiswa luar negeri. Oke, jadi gini nih mbaknya, kita bakal ngebahas tentang isu-isu beasiswa. Soalnya adik-adik kita pada nanya, Kak gimana sih caranya dapat beasiswa luar negeri? Kak gimana sih caranya ke luar negeri? Kita juga nggak tahu, karena kita belum ke luar negeri. Makanya kita panggilin mbaknya di sini. Mbaknya udah keliling 2 samudra kayaknya. Dua sambung. 2 samudra, iya. Oke, lebay ya. Dan 2 musim. 2 musim. Apa aja tuh? Hujan, marah, Satu lagi. musim gaul. Musim kawin. 3 musim. Bercanda sih. Kayak musim durian ya. Musim durian. Bukan ya? Bukan. Oke. Langsung aja. Yang pertama, saya mau nanya awal mula mbaknya nih, Mbak Lila. Mau dipanggil apa nih yang Gila aja. Lila. Oke. Asal mula dan awal gimana sih Lila nih dapat beasiswa dari luar negeri, dari kampus? Kan kita juga kaget ya awalnya waktu ngedenger itu. Oh, Lila nih keluar negeri. Tiba-tiba Wow. pergi kan terbang Iya, gitu kan. terbang. Untung terbangnya bukan pakai burung. Iya. Untung gak pakai buruk juga. Apa tuh burung? Buruk tuh. Nggak tahu. Ah, Di itu atas. burung. Komen di bawah. Komen di bawah. Tolong komen. Buruk. Buruk. Oh, buruk is luka yang udah lama. Buruk Oke. yang bukannya Orok. Orok. Oke, langsung aja mbaknya. Jawab mbaknya.
awal gimana nih ceritanya? Maksudnya Jadi kayak pertama kali lo ngedapetin beasiswa itu secara cuma-cuma gitu, apakah itu rangkaiannya segampang itu atau banyak rintangannya? Nah, silakan. Liku-likus. jadi tahapannya sih waktu itu emang bukan cuma-cuma ya dibilangnya, karena emang informasinya tersampaikan semuanya ke seluruh mahasiswa yang ada di fakultas gitu. Terus diumumin kapan wawancaranya. Jadi wawancaranya itu emang ada beberapa step gitu ya, step itu terus emang pertanyaan yang maha luar biasa bisa dibilang gitu. Terus ya udah pas hari itu juga hari itu wawancara, hari itu juga pengumuman gitu. Karena emang setelahnya itu persiapannya masih panjang kan, kayak harus ada letter MOU juga dari sananya untuk pembuatan visa dan lain sebagainya gitu. Dan untuk pembuatan visanya sendiri dan segala macam tetek bengeknya itu udah disediain kampus gak sih? Apa gimana? Kalau untuk visa kan kebetulan itu harus yang peng-apply-nya ya sendiri. Atau kalau misalkan yang udah apply, nanti bisa pengambilannya itu diwakilin gitu. Jadi waktu itu pas banget lagi persiapannya juga lagi UTS. Jadi ya gitu deh. Dan kalau misalnya masalah biaya semuanya itu yang dari visa itu memang di cover juga sih kampus gitu. Terus ada nggak sih hambatan kayak terkait misalkan kulturnya gimana, terus untuk speakingnya di sana juga gimana? Gitu. Kalau culture, alhamdulillah saya sendiri gak ngerasain so culture. Cuman emang kayak dari makanannya itu beda ya. Karena biasanya kalau misalnya di sini itu sering makan nasi, cuma kalau di sana nggak makan nasi. Terus untuk speakingnya emang kalau misalnya di Taiwan itu orangnya ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang nggak bisa. Cuma pas di awal karena kita masuk ke kelas internasional sedikit dikasih ada bahasa Zhongwen gitu, yang Bahasa resmi dia. bahasa sana ya. Dan kan abis dari Taiwan nih, berapa lama sih di Taiwan tuh kemarin? 2 minggu 2 minggu ya. Nah pas 2 minggunya itu terus kan balik nih ke Indo. Ada gak sih kayak sulit lagi buat beradaptasi dengan Indonesia karena kan udah lama di Taiwan gitu ya. Ada gak sih kebiasaan-kebiasaan di sana yang kebawa sampai ke Indonesia gitu? Paling ini kali ya, bangun tidurnya. Bangun tidur. Karena kan di sana waktunya tuh lebih 1 hour ahead daripada Jakarta. Terus tapi mataharinya tuh telat munculnya gitu. Jadi kayak jam 6, jam 7 itu baru muncul. Terus sementara kita masuk kuliah itu jam 10. Jadi kan kalau di sini di Jakarta kan jam 8 pagi ya, itu agak susah bangunnya di situ gitu. Terus sempat ngerasain ya pusing-pusing juga lah gitu. Berarti pas sampai Indonesia sempat jet lag. Sempat jet lag. Berapa kira-kira jet lagnya itu berapa? Enggak sampai parah, mingguan? enggak parah sih. Karena kan waktu nyampe di Indonesia tuh hari Sabtu atau Minggu gitu, terus Seninnya jadi ada jeda, pokoknya ada jeda istirahat dulu di rumah, baru Seninnya kuliah lagi, balik kuliah ke biasa gitu. Dan mungkin banyak pertanyaan ya bagi umat Islam karena kan mayoritas di Taiwan ini kan non Islam, mohon Iya, maaf betul. non Islam. Jadi untuk kebiasaan sholat ataupun kesehariannya di sana terkait dengan Islamik ataupun apa namanya sholat seperti sholat ataupun gimana itu tentang ibadah itu ada kesulitan atau enggak? Kalau untuk tempat sholat jelas kesulitan banget ya, karena emang tadi dibilangin Kiteng itu benar sulit banget buat kita nemuin tempat sholat gitu. Apalagi kita tuh minoritas di sana, agama kita minoritas di sana, dan kebetulan kampus itu ternyata menyediakan tempat untuk yang beragama Islam untuk sholat, ada satu ruangannya gitu. Tapi itu agak sulit juga karena kan mereka kan toiletnya agak yang toilet keren gitu ya, jadi nggak ada toilet basah gitu, nggak ada yang namanya air biar bisa kita semprot gitu kan. Terus itu juga kita ngambil air itu dari wastafel, jadi wudhu di wastafel gitu. Dari tempat kamar mandi ke tempat ruang sholat itu juga itu jaraknya lumayan jauh, jadi kita harus bawa persiapan, untungnya bawa persiapan sendal jepit tuh dari Indonesia. Nah, bayangin ada tuh. sendal jepit. Wow. Bayangin guys, bangga punya Indonesia. Kenapa Indonesia nyiptain sendal jepit? Coba lu di luar negeri Swallow, gak ada ini sendal Taiwan jepit. nggak ada. Emang swallow terbaik. Kalau
Canda sih. Komen di bawah. Komen di bawah. Apa yang dikomenin? Pokoknya Nah, komen. sudah jepit. Komen, sudah jepit yang komen. Terus ya udah kan, jadi agak kesulitan juga. Terus kan mereka gitu ya, pokoknya kan kering gitu. Bahkan kalau misalnya habis buang air aja mereka nggak pakai yang basah gitu. Iya, nggak pakai air. Tisu gitu. Iya, pakai tisu. Bangga jadi Indonesia, nyiramnya pakai air, membersihkan tanpa ada najis sedikit pun. Iya gitu. Coba, kering, kering bergerak. Bayangkan kering gitu ya. Bayangkan Lagi study kan, kayak kering gitu lah. Semeriwing. Bercanda sih. Mungkin dia makannya mungkin yang nggak terlalu kan gitu kita Ya, bawa beda-beda gitu. makanannya. Begitu kalau makan jengkol atau Kita bermakan segala guys. Bukan Bermakan segala. segala. Omnivoranya. Next, mau mungkin mungkin kayak tadi ya apa soft skillnya gimana gitu. Oh iya, jadi kalau misalnya emang di kampus ini apa ya kayak gitu tuh yang untuk ada kompetisi gitu, terus ada pertukaran pelajar. Sebenarnya kan pertukaran pelajar sih kayak emang kuliah kesana kan, yang itu dari kampus kita yang ngirimin mahasiswa kesana untuk kuliah gitu. Itu emang harus ada soft skill yang pertama, dan itu yang paling penting adalah soft skillnya bisa berbahasa Inggris gitu. Poin pertama bahasa Poin Inggris. pertama Poin pertama bahasa Inggris tuh guys. Jadi lu kalau mau keluar negeri harus tahu bahasa internasionalnya dulu gitu. Baru kalau misalnya udah di sana ya belajar boleh-boleh lah, belajar bahasa daerahnya mereka gitu. Iya. Atau mungkin pakai bahasa Taiwan. Yang apa kok bahasa Taiwan? Kok terima kasih. Xie ni hao gitu. Ni hao. Wah ini. Aku sayang kamu. Wah ini. Wah ini. Bye. Kalau Indonesia Abdi Bogor Permanen. Canda sih. Bodoh amat ah. Oke nih, next. Dan di Taiwannya sendiri kan 2 minggu nih, anak ngapain aja sih? Apakah perkuliahan sana ini sama kayak perkuliahan yang ada di Indonesia, hal yang Indonesia biasanya gitu? Kuliahnya kalau dari sistem pembelajarannya beda banget. Kita kalau di sana itu lebih sering diskusi. Kalau di sini kan apa ya, belajar biasa kayak dosen ngasih sedikit, habis itu baru apa namanya, ngobrol, apa ya, bukan ngobrol, kayak diskusi materi. materi biasa, terus udah keluar nggak ada tugas gitu. Kalau di sana enggak, jadi kita harus mempersiapkan dulu tuh besok misalnya kuliah kita maternitas gitu. Nah ini kita udah nyiapin di materi maternitas tuh apa sih, dan kira-kira apa sih pertanyaan yang bakal muncul di materi itu, apa sih materinya yang bakal maksudnya perbedaan dari maternity-nya itu dari Taiwan sama Indonesia itu beda banget, beda parah. Terus mungkin ada yang satu pembelajaran bisa kita adapt dan kita bisa bawa ke Indonesia, kita sharing gitu, dan demi meningkatkan mutunya si pelayanan dalam maternitas ini gitu. Itu sih. Terus apa ya, sistemnya itu belajarnya itu tadi beda, banyak diskusi, dan itu rata-rata profesor semua mereka. Terus badan itu profesornya itu juga badannya sebenarnya wajahnya tuh udah lumayan berumur gitu, cuman mereka tuh sehat-sehat gitu, kayak badan saya aja tuh kalah gitu, dia bener-bener langsing sih, parah sih. Jadi nggak kelihatan banget kayak profesor. Terus apalagi ya, ada labnya juga, kita belajar labnya, kita belajar apa namanya, kayak praktiknya juga gitu saat itu juga. Jadi ya kayak kuliah kayak kuliah ya, tapi ya gitu deh bedanya, kelihatan jelas banget. Sama selama 2 minggu itu juga saya pernah kebetulan kita tuh dibagi gitu, karena kampus TMU ini, Taipei Medical University ini, dia punya 3 rumah sakit. Nah, Wangfang, TMU Hospital, sama satu lagi lupa deh, nanti ditambahin lah ya. Itu dia tuh Tong fang. bukan nampak Kelintong. Tawang. Terus dia itu kita mahasiswa internasionalnya diberikan kesempatan untuk praktik klinik dalam 1 hari. Nah, kita dibagi ke 3 rumah sakit tersebut. Terus kebetulan saya dapetnya di rumah sakit yang dekat banget sama kampus, jadi kayak jalan gitu. Terus dapetnya bayangin semester 3 dan pertama kali praktek klinik, saya langsung jatuh di ruang ICU. Gila, amazing. Itu bener-bener gak tau sih mau ngapain. Tapi kan
saya bilang gitu kalau misalnya saya belum ada pengalaman untuk praktik klinik gitu dan newbie banget dan itu malah sistemnya itu beda, rumah sakit itu beda. Jadi setiap perawat sama dokter itu mereka punya iPad masing-masing. Jadi iPad-nya itu mereka bisa mengakses data pasien tersebut melalui iPad itu, dan iPad itu bisa dibawa pulang ke rumah. Jadi kalau misalkan dokter yang lagi di rumah nih terus ada emergency apa gitu bisa dilihat dari iPad itu. Jadi iPad itu bisa akses data-data pasien. Efektif gitu kerjaan. Efektif banget, dan kita benar-benar itu yang namanya kan kalau misalnya di Indonesia pakai kardek gitu ya. Ini nggak ada, itu benar-benar semua nggak ada. Itu benar-benar semua lihat dari komputer. Berarti perbedaan Indonesia sama di luar negeri itu adalah teknologi. Kalau misalnya di Indonesia ada sih yang memakai komputer tapi belum ada yang pakai iPad. Kayaknya belum ada yang pakai iPad. Dia walaupun ada tapi cuman mungkin ada ya pakai iPad tapi kayak hanya beberapa rumah sakit aja gitu, nggak menyeluruh. Kalau misalnya di TPU ini TMU. Sorry bercanda sih. TPU Kalau di TMU ini kayaknya udah semuanya pasti. ya, udah overall use the what technologies. technologies. Alright. Oke, selanjutnya kita ini ada namanya sesi Q&A. Oh, Kemarin oke. sudah di-share juga terkait ini beasiswa luar negeri. Kita udah share di IG-nya Yes. Hemika, yang Oh, udah belum follow di-share. IG-nya Hemika, follow sekarang Juga juga follow. Hemika_FIKA_UMJ. Mantul. Oke. Dan ini ada beberapa pertanyaan sih buat Kalila ini terkait beasiswa luar negeri. Untuk pertanyaan pertama ini ada dari Meliana Fauzi. Katanya, kita baca. Apakah kriteria mahasiswa yang dipilih Kak? Tuh katanya. Kriteria mahasiswa yang dipilih. Sedikit aja kali ya, karena emang nggak tahu spesifiknya apa, tapi yang jelas IP-nya itu harus lebih dari 3. Pertama IP 3. Iya, terus kedua bisa soft skill itu berbahasa asing. Yang ketiga bisa yang jelas bisa berbaur sama lingkungan yang baru gitu. Be humble lah ya. Berani tampil lah. Terus ada lagi? Dari Nasya la. Panjang gitu namanya. Oke, dia bertanya, apakah mahasiswa baru punya kesempatan untuk ikut student exchange? Terima kasih. Sama-sama. Sama Nasya la. Iya. Oke, langsung jawab. Nih nafsu. Jadi sih. Jadi kalau misalkan di kampus kita itu biasanya dimulai dari semester 3. Kalau misalnya semester 1 semester 2 itu kan apa ya, bisa dibilang kayak belajar dulu awalnya, terus ngumpulin IPK-nya dulu. Mungkin yang baru masuk nanti aja di. Ya tetap apa ya, mengimprove kemampuan dulu, terus lihat dari kakaknya gimana sih gitu, baru deh bikin buat strategi baru untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Oke, next question ini ada dari Melisa Ismianti. Apakah peluang buat pertukaran mahasiswa ke luar negeri yang didahuluin ini kelas bilingual dulu atau gimana Kak? Nah, karena kan di kampus kita ini ada 2 kelas ya. Pertama kelas umum sama kelas bilingual or international class gitu kan. Enggak juga sih ya. Bilingual class lah ya. Kalau misalnya internasional pasti ada Semua. mahasiswa dari luar negeri. Kebetulan sih waktu itu saya yang ke Taiwan itu kan ke kota Taipei, ke ibu kotanya. Itu masih semester 3 dan kami itu belum ada yang kelas bilingual atau enggak bilingual gitu. Terus pas yang kemarin ke Singapura itu udah tahun 2019 kemarin itu udah ada kelas bilingual, cuman yang saya ingat itu terbuka untuk seluruhnya sih gitu. Masih terbuka untuk seluruhnya, jadi nggak ada perbedaan antara bilingual atau yang kelas biasa. Tapi nggak tahu nih kalau misalnya nanti peraturan kedepannya bakal diubah atau seperti apa gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @hayunilia. Hayu. Halo Kak. Halo. Apakah tahun ini bakal ada program student exchange?
syarat-syaratnya bisanya apa tuh Kak? Syarat nih. Syarat-syarat tadi udah Ada 3. Salah satunya yang apakah tahun ini iya. ada produk? Kalau yang tahun ini ada atau enggaknya saya belum dapat informasi lagi sih gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk kalian mempersiapkan diri kalian sebelum acara itu ada gitu. Mungkin tahun depan ke Belgia atau mungkin Belgia Wah. atau mungkin ke Australia Australia kan. pasti ke Zimbabwe, ke Aduh, Nepal. iya nggak apa-apa itu yang penting keluar ya. Naik Everest, lu tahu? Naik Everest. Everest. Nah, ini kan kriterianya tadi kan ada IPK 3 ya. Nah, mungkin di luar sana ada pertanyaan, gimana sih Kak ikut walaupun nilai kalau nilai kita yang IPK-nya itu di bawah 3 atau di bawah rata-rata. Nah, itu apakah bisa ikut atau enggak? Karena kan mungkin orang-orang di luar sana yang IP-nya di bawah 3 ini dia memiliki soft skill yaitu good language gitu. Jadi gimana nih? Diusahakan untuk semuanya seimbang sih, dari akademiknya, dari soft skillnya juga gitu, karena kan kalian ini kan ketika nanti ke luar negeri itu ada mau kuliah yang kayak saya yang saya lakukan atau ada lomba di sana, itu tetap kan kalian meninggalkan akademik gitu. Strateginya adalah gimana caranya kalian bisa tetap nih yang namanya kalian pergi juga sebagai delegasi, tapi mata kuliah ini yang kalian tinggalkan jangan sampai tertinggal. Gimana caranya kalian bisa mengimbangi teman-teman yang ada di dalam kelas gitu, itu yang paling penting. Makanya kenapa salah satunya IP-nya harus minimal 3, dan kalian harus mengimbangkan teman-teman yang ada di kelas gitu. Dan kayaknya cuman ada di program ini atau di kegiatan ini kalian bisa dapat kisi-kisi apa saja pertanyaan untuk mahasiswa. Kita sudah ada bocoran juga nih. Jadi harus nonton ini ya. Harus. Nonton terus komen di Komen bawah. di bawah. Cepet komen. Nah, kayaknya boleh gak sih Kak kasih kisi-kisi gitu terkait pertanyaan-pertanyaan untuk apa namanya bisa keluar negeri gitu kemarin. Sedikit bocorannya, pertanyaannya adalah salah satunya, bagaimana caranya kamu mengatur diri kamu supaya itu tadi yang tidak tertinggal dengan mata kuliah yang ditinggalkan gitu. Terus itu satu, manajemen waktu gitu, karena emang pengalaman saya dari waktu semester 2 itu selalu meninggalkan mata kuliah gitu. Saya ke luar kota itu lagi kuliah juga gitu, jadi ya bisa-bisanya kita lah ngatur-ngatur waktu gitu. Yang pertama, yang kedua, apa sih sebenarnya inovasi kalian sebagai mahasiswa untuk melakukan gerakan perubahan gitu. Nggak usah besar, yang kecil aja gitu, visi misi kalian gitu. Karena kan biasanya mahasiswa itu ada ide tapi kurang dana gitu. Kalian bisa berinovasi gitu, membagi ide kalian kepada teman-teman, sharing semua gitu. Oh ternyata ini menarik kalau kita bisa combine, terus akhirnya ada dosen yang tertarik juga untuk membantu, kan ada peningkatan gitu. Itu sih dua pertanyaan salah satunya. Nah, ada pertanyaan lagi nih Kak, menarik nih Kak. Boleh. Dari Rian, katanya Kak, cuaca di sana tuh gimana ya gitu, karena kan beda sama Indonesia. Nah, kira-kira cuaca di Taiwan ini sendiri waktu kemarin kali laksana tuh cuaca lagi apa dan berapa musim sih di sana? Oke, kalau misalkan cuaca di Taipei itu, di Taiwan itu ada 4 musim. Kebetulan kan kampusnya TMU ini di Taipei, yang dimana kotanya tuh menjurus ke utara, jadi lebih dingin daripada kota-kota yang lain. Waktu di sana itu lagi musim hujan mau ke winter, sempat ngerasain salju -2 derajat Celcius, dan itu parah sih. Hujan aja dingin banget. Hujannya dingin banget. Iya, apalagi hujan. salju. Karena itu hujan tuh sambil sekalian sama angin gitu loh. Jangankan hujan. Next kali lah. Iya gitu, jadi dingin parah sih, anginnya tuh dingin banget gitu. Sampai waktu itu emang pulang kuliah tuh udah nggak kuat lagi gitu. Kayak gitu bener-bener butuh banget kopi, dan ternyata kopi itu mahal sekali. Beruntung kalian punya Indonesia yang punya kebun kopi yang banyak. Parah Maaf ya, banget. sayang. Tapi mahal.
Dan aku punya tips and tricks buat kalian. Bagi kalian yang mau keluar negeri ataupun dapat beasiswa di luar negeri, tips yang pertama, jangan lupa untuk mencari tahu keadaan cuaca di sana. Nah, karena kan negara kita berbeda dengan negara-negara yang lain. Karena mereka ada yang punya salju ataupun yang sebagainya gitu kan, kita nggak tahu. Jadi kita harus search apa suhu di sana sekarang gitu. Jadi biar kalian bisa mempersiapkan mulai dari tubuh kalian, pakaian maupun makanan-makanan yang bisa kalian konsumsi di sana. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ratna Wahyu. Kak, di sana banyak makanan halal nggak sih Kak? Atau susah nggak jadi makanannya? Oke, susah nggak jadi makanannya? Kalau susah cari makanan enggak, karena di sana Karena di sana beli, bukan nyari. Gimana sih mau? Nyap-nyap emang. enggak, nyari makanannya enggak susah. Gampang, di sana Gampang. makanannya banyak. Cuman Coba. nggak tahu halal apa enggaknya. Kalau kita mau tahu mencari yang halal atau yang tidak, kita lihat buku nikahnya. Dia sudah halal atau belum? Betul. Kalau ada buku nikah, otomatis Atau dengan KTP juga bisa. belum kawin dan kawin. Tapi kan kalau di luar negeri, KTP di luar negeri ada belum kawin dan kawin nggak ya? Komen di bawah. Komen di bawah. KTP Ya udah dan pernah lihat KTP. komen di bawah. Oke. Iya, Jadi yang benar tuh jawabannya. bener. Jadi kalau misalnya di sana yang nyari yang halal itu emang agak sulit. Nah, kalian bisa ganti dengan makanan-makanan vegetarian bagi orang-orang yang vegetarian. Cuman kan kayaknya kalau makan sayur terus bosan Ada ya. jenuh gitu ya. jenuhnya. Terus juga kalau misalnya mau nyari nasi ke toko Indonesia ada, cuman mahal. Mahal bisa sampai 20 ribuan. Beli nasi doang. Iya, beli nasi doang. Lu bayangin, kita di warteg 5.000 udah dapat semuncung gede. Kalau di luar negeri, lu beli nasi dikit 20.000 lu bayar. Itu lagi mangkok yang nasi padang setumpuk gitu doang. Astagfirullahaladzim. Lu bayangin, no, tiket pesawat dari beras dari Indonesia, beli di Taiwan, mendingan lu di Indonesia udah diem-diem. Betul. Tidak betul. Tidak betul. Tidak ada Canda betul. saya, canda saya. Gitu sih. Terus tapi kalian bisa mengganti makanan-makanan itu dengan makan-makanan hasil laut karena tahu itu kan ya toko Shilin. Shilin. Nah, itu sebenarnya Shilin itu adalah nama Nama pasar di Taipei. Terus emang di sana itu menjual makanan-makanan hasil laut kayak cumi, terus udang, apalagi ya pokoknya hasil laut itu dibuat dengan crispy kayak crunchy gitu. Kalau makannya sih kayak gitu. Dan itu harganya 12.000 pokoknya lebih murah lah. Dan itu enak dan sedikit kenyang. Dan mata uang Taiwan sendiri, dia gimana tuh Kak? Dolar Taiwan. Dolar Taiwan. $1 Taiwan itu sekarang 450. 450 perak. Yep. Yaudah lu bawa segitu aja ya, 450 perak. Nggak hidup lu. Nggak hidup. Belum sana. Lu tahu. Tak lo. Lu mau makan gratis di kedutaan Indonesia. Oke, untuk pertanyaan terakhir kayaknya nih ya. Mungkin ya. Sudah adakah inceran pria dari Taiwan? Atau dari negara lain. Atau dari negara lain? Ah, ya nih dia. Yang jadi pertanyaan utamanya sebenarnya ada berapa sih fakultas atau negara yang berkecimpung juga atau berikut juga nih joinan juga dengan beasiswa luar negeri ini. Kan kita pengen tahu gitu ya. Iya. Luar negeri kalau yang dilihat Taiwan kayaknya nggak mungkin, pasti ada universitas lain. Betul. Bisa diceritakan? Ini pertanyaannya yang terakhir yang perlu dijawab ya. Sebenarnya Oh. yang pertama kayaknya nggak usah. Kayak urgent gitu ya. Ini yang kedua paling penting nih, yang pertama nggak usah ya. Ya, yang kedua mau buat saya ya. Mohon maaf. Jadi kebetulan emang itu kan kelas internasional, jadi dari beberapa negara kayak negara Jepang, Australia, terus ada Vietnam juga, ada beberapa negara lainnya termasuk Indonesia. Itu semua kebetulan karena kita keperawatan, jadi mereka mahasiswa keperawatan juga. Masih cuma emang dari berbagai negara. Apa aja tuh Kak? Itu tadi Australia, Australia, Jepang, Jepang. Vietnam, Indonesia, terus pokoknya banyak lumayan kelas Berarti internasional. Asia semua ya? Kebanyakan Ada Asia. Australia juga. Benua ya. Tapi kelas internasional bukan yang kayak di Net TV ya. Oh iya. Nah, kan Kak produsernya beda. Jadi beda. Bukan dia lagi. Bukan dia. Produser kita aku tahu siapa ya? Rian. Dia di belakang layar.
Oke, udah nih. Nah, jadi kesimpulannya adalah kalau Oke. kalian ingin Motivasi sedikit dari Oh iya dari benar. Sebelum motivasinya kesimpulan nih, motivasi dulu. Emang mau buat nih. yang lain. Dia Sih. bener, dia nggak bener. Jangan ikutin yang ini guys. Jangan ikutin. Dan Saya jadi ikut bla yang bla. dua-duanya. Komen di bawah. Komen di bawah. Komen ya Pak. Motivasi buat adik-adik yang adik-adik gue berasa tua banget. Iya, Kak. Buat teman-teman yang masih semester 1, 2, 3, 4, 5. paling 1, 3 karena yang semester ganjil pokoknya tinggal 1 tingkat 2. Kalian asah terus kemampuan kalian, Biasa. terus kalian kenali kemampuan diri kalian dan kalian pikirkan apa ya, motivasi kalian gitu, mau kayak bakalan kayak gimana gitu ke depannya, mau merubah hal kecil gitu dan bermanfaat untuk semua. Dan jangan lupa belajar yang benar Betul. agar kalian mendapatkan goals kalian. Betul. Dan yang utama adalah kalian harus mempunyai goals di hidup kalian Yes. sebagai idealismenya kalian sebagai mahasiswa. Karena jangan lupa berdoa, Berdoa yang mimpi dulu, pertama Mimpi. mimpi, berdoa dan Dream. usaha. Dan memang benar ya, maksudnya kayak kata orang ngapain lu mimpi tinggi-tinggi gitu. Sebenarnya mimpi itu penting guys buat mencapai mendorong goals kalian atau arah kalian tuh mau kemana gitu. Betul. Kalau kalian punya mimpi tinggi, misalnya saya pengen ke luar negeri atau pengen punya dapat suami luar negeri, kita juga bisa insya Allah gitu. Usaha Kalau ya, kita usaha. mempunyai usaha juga dan effort yang lebih. Usahanya apa tuh kira-kira? Usahanya pepet sono sini. Bercanda sayang. Dan kita di sini mau nyimpulkan bahwa yang pertama ada kemauan, intinya ada kemauan buat Iya, kalian ke luar yakin negeri. dan mau. Yang kedua ada usaha untuk misalnya kalian yang belum bisa bahasa Inggris, usaha untuk memperlancar bahasa Inggris kalian dan menaikkan IP kalian. betul. Itu yang utama sih. Terus sama yang kedua cek suhu. Kalau misalnya kalian udah ACC kalian dapat cek suhu di sana guys. Dingin say, nggak ada pasangan. Yang paling penting itu adalah membawa tolak angin. Botol angin. Setuju. Karena kalau di luar negeri yang Orang saya pintar tahu, minum tolak angin guys. Setuju. orang nggak pintar minum Hashtag tolak angin. Hashtag tolak Hashtag tolak angin. hashtag tolak angin biar si anginnya nggak masuk. Jadi kita harus tolak dari sekarang. Mungkin itu aja kali ya pembahasan kita. Terima kasih banyak buat Oke. Kakak Lila atau Radio Tan Lila. Semoga tips ataupun pengalamannya dapat bermanfaat bagi adik-adik sekalian maupun teman-teman sekalian. Dan jangan lupa buat kalian tetap terus pantengin acara kita yaitu Sapinca. Satu Pandang Berbincang-bincang. Asik. Jangan lupa follow IG @FIKA_UMJ dan jangan lupa komen di bawah untuk kritik dan sarannya. Dan Maul, Dan tetap stay tune di acara kita. terima kasih untuk kebersamaan yang kali ini. Terima Sobat. kasih buat himpunan. Oh iya, sama-sama guys. Semangat terus pokoknya. Nah, Because we are a lifelong learner. Iya. quotes of the day. Oke. Oke, terima kasih kepada semuanya. Saya Laras. Saya Maul. Kami undur diri. Salah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum